Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan teori asam basa. Nah, pasti kalian sering kan mendengar kata asam ataupun basa. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan asam? Apa yang dimaksud dengan basa? Dan apa teori yang mendasarinya? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak video berikut ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teori asam basa. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang asam dan basa. Yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Dan yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Nah, teori yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang melepaskan ion H+ jika dilarutkan ke dalam air. Contohnya HCl. Nah, HCl jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Karena menghasilkan H+, maka HCl disebut sebagai asam menurut Arrhenius. Nah, contoh kedua, H2SO4. H2SO4 jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan 2 ion H+ dan SO4 2-. Karena menghasilkan ion 2H+ ini, maka H2SO4 disebut sebagai asam menurut teori Arrhenius. Nah, selanjutnya, menurut Arrhenius, basa adalah senyawa atau zat yang melepaskan ion OH- jika dilarutkan ke dalam air. Nah, contohnya NaOH. NaOH jika dilarutkan ke dalam air, maka akan menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. Nah, karena menghasilkan ion OH- ini, maka NaOH disebut sebagai basa menurut teori Arrhenius. Nah, contoh yang kedua yaitu CaOH 2 kali. CaOH 2 kali jika dilarutkan ke dalam air, maka akan menghasilkan ion Ca2+ dan ion 2OH-. Nah, karena menghasilkan ion 2OH-, maka CaOH 2 kali ini disebut sebagai basa menurut teori asam basa Arrhenius. Pada asam basa Arrhenius ada yang disebut sebagai valensi asam dan valensi basa, yang masing-masing biasa disimbolkan dengan A kecil untuk asam dan B kecil untuk basa. Nah, valensi asam ini menunjukkan jumlah ion H+ yang dihasilkan dari 1 mol asam. Nah, sementara valensi basa menunjukkan jumlah ion OH- yang dihasilkan dari 1 mol basa. Kemudian, asam yang memiliki valensi 1 disebut sebagai asam monoprotik. Untuk asam yang memiliki valensi 2 disebut asam diprotik, serta untuk asam yang memiliki valensi 3 disebut asam triprotik. Nah, untuk basa yang memiliki valensi 1 disebut sebagai basa monohidroksi. Jika memiliki valensi 2 disebut sebagai basa dihidroksi, serta jika memiliki valensi 3 disebut sebagai basa trihidroksi. Nah, ternyata teori asam basa Arrhenius ini mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama hanya berlaku untuk senyawa dengan pelarut air. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ atau OH-. Kemudian, kelemahan dari teori asam basa Arrhenius ini disempurnakan lagi oleh perkembangan teori asam basa lainnya, yaitu disempurnakan oleh teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah spesi yang memberi atau donor proton, sedangkan basa adalah spesi penerima atau akseptor proton.
Nah, berarti teori asam basa Bronsted-Lowry ini didasarkan pada serah terima proton. Setelah asam mendonorkan protonnya, maka H+-nya akan berkurang 1, sehingga asam membentuk basa atau yang biasa disebut sebagai basa konjugasi. Sedangkan basa setelah menerima proton, maka proton atau H+-nya akan bertambah 1 dan akan membentuk asam konjugasi. Nah, asam dengan basa konjugasinya dan basa dengan asam konjugasinya disebut sebagai pasangan asam basa Bronsted-Lowry atau pasangan asam basa konjugasi. Nah, jadi ciri-ciri dari asam basa konjugasi adalah hanya beda 1 H+ dan jumlah H asam lebih besar daripada jumlah H basa. Mari kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, NH3 ditambah H2O setimbang menjadi NH4+ ditambah OH-. Mari kita tentukan pasangannya. NH3 berpasangan dengan NH4 karena beda 1 H+-nya. Sedangkan H2O berpasangan dengan OH-, beda 1 H+ juga. Berarti pasangan konjugasi pertama adalah antara NH3 dengan NH4+. Dan pasangan konjugasi kedua adalah H2O dan OH-. Nah, untuk pasangan NH3 dan NH4+, NH3 mempunyai H lebih sedikit, maka NH3 bertindak sebagai basa dan NH4+ bertindak sebagai asam konjugasi. Jika NH3 basa, maka H2O asam. Begitu juga dengan OH-. Berarti OH- adalah basa konjugasi. Nah, ternyata konsep asam basa menurut teori Bronsted-Lowry memiliki kelemahan, terutama di dalam menjelaskan reaksi yang melibatkan senyawa tanpa proton atau H+. Misalnya, reaksi antara NH3 dengan BF3 dan reaksi yang melibatkan senyawa kompleks. Maka, teori asam basa Bronsted-Lowry ini disempurnakan lagi oleh Lewis. Teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam adalah molekul atau ion yang dapat menerima atau akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah molekul atau ion yang dapat memberi atau mendonorkan pasangan elektronnya. Karena basa mendonorkan pasangan elektronnya, berarti syaratnya basa atom pusat harus ada PeB-nya. Contohnya ada pada NH3 dan BF3. Nah, untuk menentukan yang mana asam basa menurut Lewis, maka kita harus membuat struktur Lewisnya. Nah, untuk NH3, atom pusatnya adalah N. N memiliki 5 elektron valensi. 3 elektron telah diberikan kepada H. Jadi, sisa elektron disebut dengan elektron bebas. Kemudian BF3. BF3 atom pusatnya adalah B. B memiliki 3 elektron valensi. Nah, 3 elektron valensi ini diberikan kepada F, sehingga B tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, dari struktur Lewis ini, kita dapat menentukan mana yang asam dan mana yang basa. Jadi, NH3 adalah basa karena memiliki PeB, sedangkan BF3 adalah asam. NH3 akan mendonorkan pasangan elektron bebasnya ke BF3, sehingga NH3 dan BF3 akan berikatan membentuk NH3BF3. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai teori perkembangan asam dan basa. Terima kasih.